Silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, terima kasih untuk penari tamborin ya. Jadi setiap minggu ketiga itu akan ada penari tamborin ya, dan minggu ke-5 itu akan dilayani oleh non PAW. Jadi malah memang non PAW ya. Kalau nggak salah itu ya kemarin rapat PAW-nya. Jadi minggu ke-5 itu nanti yang melayani yang non PAW ya. Contohnya, nah ini Pak Gunawan Wibisono jadi WL ya. Ya, oh bisa pasti ya. Ya, jadi kan belum pernah kan ya. Beliau juga nggak termasuk di PAW gitu ya. Jadi nanti ditunjuk gitu ya. Ya, makanya biar semuanya rata ya. Yang belum pernah pelayanan bisa ikut pelayanan minggu ke-5. Ini bulan ini ada kayak Maret ya, kalau nggak salah Maret kalau nggak salah ya. Itu ada minggu ke-5. Tunggu saja tanggal mainnya ya. Ya, saya juga sudah pengen melihat bagaimana teman-teman bisa pelayanan jauh lebih luar biasa ya. Nah, kita hari ini mau belajar untuk tema yang kita lanjutkan ya, tentang sesuatu yang baru di tahun yang baru ini. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita meninggalkan yang lama, lalu bagaimana kita berubah makin baik. Nah, hari ini kita membahas tentang percaya janjinya. Masih sama, saya akan melihat dari perspektif orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan ya. Percaya janjinya, nyanya besar gitu ya. Saya yakin dan percaya kita semua sudah sering dengar ya, wah percaya janjinya ya pastilah. Ya, kita harus percaya janji Tuhan. Ya, amin ya. Tapi kita mau membahas 3 poin besar. Dan di poin yang kedua terbagi lagi menjadi 3 lagi ya. Jadi cukup panjang ya. Jadi yang pertama adalah siapa yang buat janji. Itu penting Bapak Ibu ya. Kalau kita mau percaya kepada janji, maka yang pertama harus kita lihat adalah siapa yang berjanji. Betul ya. Saya yakin Bapak Ibu punya teman, punya ya relasi, punya mungkin keluarga yang sudah terkenal. Terkenal apa? Terkenal bohong. Kamu tukang bohong. Jadi kalau orang itu janji, kita nggak akan pikir terlalu dalam, betul ya? Ya, bisa omong-omong mulah itu karena kita tahu karakternya, kita tahu track recordnya, kita tahu apa yang dia biasa lakukan, yaitu berjanji tapi tidak bisa menepati. Ya, ini salah satu yang paling penting kita perhatikan. Jadi bicara tentang percaya itu harus logika yang pertama, siapa yang janji, gitu ya. Jadi kalau yang pacaran-pacaran ini yang biasanya ngumbar janji, coba perhatikan, ini pacarmu ini kalau janji ditepati enggak ya toh? Lautanku seberangi ya toh? Badaiku seberangi, ku lewati gunungku terjang. Terus pacarnya nanya, "Loh kemarin kok nggak datang kenapa?" "Sorry gerimis." Nah, janjinya badaiku seberangi, gerimis nggak jadi pergi gitu kan, ya nggak masuk akal ya. Artinya apa? Dari itu kalian bisa menilai track record seseorang. Dan dari situ kita bisa menaruh janjinya itu dari skala prioritas yang keberapa. Ya, kalau terlalu biasa ngumbar janji dan bahkan tidak menepati, ya wis kita sama-sama tahu lah ya, sudah ya. Jadi artinya yang pertama adalah siapa yang berjanji, siapa yang buat janji. Ya. Nah, karena itu kita perlu tahu kalau kita bicara percaya janjinya, maka kita perlu mengenalnya itu siapa. Betul ya? Semakin kita mengenalnya, maka semakin mudah kita percaya janjinya. Betul ya? Kalau kita nggak tahu dengan siapa kita sedang deal, dengan siapa kita sedang mendengar janji itu diucapkan, maka kita sulit untuk percaya.
Ya, saya sedang mengajak Anda untuk percaya dengan logika. Jangan percaya wis pokoknya percaya. Enggak. Ketika engkau semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, maka lebih mudah bagimu untuk percaya. Tapi kalau Anda tidak pernah kenal Tuhan, Anda tidak akan mudah untuk percaya. Lah ya toh? Ketemu sama orang di pinggir jalan terus salaman, aku janji besok tak kasih duit 10 juta. Apa yang kita percaya? Ya enggak lah. Itu. Tapi kalau yang ngomong Alfian, kita tahu dia kalau ngomong ayo A, B, yo B, wah kita akan selalu pegang janjinya. Kenapa? Karena kita tahu Alfian orangnya seperti apa. Ini yang lagi heboh, yang lagi jadi sorotan dunia itu besok. Tanggal 20 Januari itu ada satu presiden yang akan dilantik. Bukan presiden Indonesia, presiden Amerika, ya, dan Donald Trump yang terpilih dan besok akan dilantik. Donald Trump ini terkenal dengan apa? Apa yang dia omongin selama kampanye dia lakukan betul. Mau kampanyenya kontroversial, dia terkenal dengan itu. Karena ini naiknya dia kedua kali ya. Dulu sudah pernah ya, tapi kemudian kalah sama Joe Biden, terus kemudian ini menang lagi. Dulu dia janji mau kasih pagar ya ke perbatasan Amerika dengan Meksiko. Ketika dia terpilih, dia lakukan itu. Walaupun budgetnya besar, banyak orang ngomong buat apa, tapi dia tetap lakukan karena dia pernah ngomong dia akan lakukan. Ini orang yang dipegang janjinya, gitu ya. Maaf ya, bukannya membandingkan ya. Tetapi terkadang kita dengerin orang kampanye di Indonesia itu hanya ngomong-ngomong lah itu. Karena apa? Karena kita terkenalnya kampanye ngomong apa, dan ketika terpilih lakukan apa. Ya puji Tuhan ini presiden terpilih kita Pak Prabowo, saya dengar sudah mulai ada makan siang gratis. Berarti apa yang dia omongin di depan dia lakukan. Nah, Anda tahu apa yang Donald Trump sudah omong jauh-jauh hari sebelum dia dilantik. Mulai dia mau ngajak ribut Cina, dia mau akuisisi Panama, dia mau akuisisi Greenland, itu bakal jadi masalah internasional. Makanya ini bahaya karena dia terkenal dengan apa yang dia omongin dia akan lakukan. Ngerti ya? Tapi kalau ya orang ngomong besoknya beda lagi, ya sudahlah, terserah dia mau ngomong apa, kita nggak perlu memperhatikan. Jadi ketika kita bicara tentang janji, sekali lagi, kalau kita ngerti karakter orang itu, kita ngerti karakter yang omong itu, maka mudah buat kita percaya. Atau kebalikannya, mudah juga buat kita tidak percaya. Kalau engkau tidak pernah punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, bagaimana mungkin Anda bisa percaya janjinya? Betul ya? Logika saja. Ya, oh saya tiap minggu ke gereja Pak Pendeta. Dari kecil saya sekolah minggu. Iya betul. Itu ibadah bersama-sama. Tapi apakah engkau punya hubungan pribadi dengan Allah? Apakah engkau punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus? Kalau saya ditanya, saya bilang logika sederhana, Tuhan itu bisa dipegang janjinya. Kenapa? Perhatikan di dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan janji dari keturunanmu perempuan akan menginjak kepala ular. Ini bicara apa? Janji Tuhan akan juru selamat. Dijanjikan 4.000 tahun sebelum Yesus lahir. Bayangin. Artinya janjinya bisa dipegang, gitu ya. Tetapi sekali lagi, sudahkah engkau punya hubungan yang dekat dengan Sang Pembuat janji? Kalau belum, ayo. Ya, saya tidak bosan-bosan ngajak, ayo kita punya hubungan yang dekat. Hubungan yang dekat itu bukan bicara ke gereja, bukan. Tetapi bicara merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Betul ya? Berdoa dalam setiap kesempatan. Ini bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua,
Satu, siapa yang buat janji? Tadi kita sudah jelas ya. Nah, maaf, yang kedua ya. Yang kedua adalah apa yang dijanjikan. Ini penting. Ya. Kalau ada orang yang buat janji dan kemudian dia menjanjikan sesuatu yang di luar kemampuannya, saya yakin kita nggak mudah percaya. Betul nggak? Kalau saya bilang kepada Pak Budi gitu ya, Pak Budi, saya janji tahun depan saya kasih kamu 1 miliar, contoh. Jangan ditagih ya, contoh ya. Tak kasih kamu 1 miliar. Saya yakin dan percaya Pak Budi gak akan percaya gitu. Kenapa? La ilah, motor aja masih kredit ya. Motor aja masih kredit, janji mau ngasih 1 miliar. Dari mana kita harus percaya? Logikanya di mana? Tapi kalau misalnya nih Haritanu ngomong sama Pak Budi ya tahun depan nanti saya transfer 1 miliar. Masih mungkin Pak Budi percaya. Haritanu gitu loh ya kan. 1 miliar receh buat dia. Tapi kalau yang ngomong saya, la ilaha illallah, ya itu gak akan mudah untuk percaya. Karena itu kita harus tahu dulu apa janjinya. Kontennya dari janji itu apa? Nah, ketika kita belajar dari perjanjian lama, di mana orang-orang Israel keluar dari Mesir dan masuk ke dalam tanah perjanjian, paling tidak ada banyak janji, tapi paling tidak ada 3 janji yang Tuhan berikan dan itu punya korelasi dengan perjanjian baru. Coba kita buka Keluaran 6 ayat yang ke-8. Keluaran 6 ayat yang ke-8 berkata demikian, dan aku dan Tuhan dan Allah akan membawa orang Israel ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Jadi bicara yang pertama, janjinya adalah akan diberikan tanah perjanjian, akan diberikan tanah yang sudah disumpahkan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi itu yang pertama. Tuhan menjanjikan keluar dari Mesir dan mendapatkan tanah perjanjian yang dikatakan di Alkitab penuh dengan susu dan madu. Nah, ini punya korelasi dengan perjanjian baru. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak bosan-bosan saya bicara, perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Itulah mengapa orang Kristen masih pakai perjanjian lama. Namanya aja lama. Paulus bilang yang lama sudah berlalu. Lah kok masih dipakai? Dipakai supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan itu punya gambaran perjanjian baru di dalam perjanjian lama. Tahu nggak kenapa kita mengatakan Yesus Kristus itu Tuhan? Kenapa kita bilang Yesus Kristus adalah Mesias? Ada yang bilang, oh karena Tuhan Yesus itu lahir dari ibu tanpa ayah. Kalau cuma lahir dari ibu tanpa ayah, sepupu kita bilang hebatan Nabi Adam. Nabi Adam tanpa ayah dan tanpa ibu, itu kan lebih hebat lagi ya kan? Ya, kenapa kok harus diagung-agungkan? Kita percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bukan karena dia lahir dari ibu tanpa ayah, tapi karena Yesus Kristus menggenapi nubuat yang ada di perjanjian lama. Makanya perjanjian lama masih nempel di Alkitab Anda supaya Anda bisa ngecek. Betul gak sih Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan? Cek aja perjanjian lama, cek. Jadi perjanjian lama itu tuh menggambarkan perjanjian baru yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Ya, makanya kalau kita bicara perjanjian lama jangan ditelan mentah-mentah. Tuh di perjanjian lama nggak boleh makan babi.
Perjanjian baru berarti harusnya nggak boleh makan babi ya. Karena perjanjian lama itu gambaran, nggak semuanya bicara real. Itu gambaran. Hal yang sama ketika bicara orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ini juga gambaran. Gambaran apa? Hidup yang kekal. Kita yang tadinya binasa, kita yang tadinya jadi budak. Budak apa? Bukan budaknya Fir'aun. Itu dulu, orang Israel dulu itu budaknya Fir'aun. Tapi ini gambaran bahwa kita ini budaknya dosa. Dan kemudian kita keluar dan masuk ke tanah perjanjian, itu janji Tuhan. Hal yang sama di dalam Yohanes 3 ayat 16, kita dijanjikan untuk tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Ya, janji yang pertama. Ya. Maka dari itu janji ini mengikat kita, bahkan dikatakan telah kuberikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Makanya saya selalu bilang bahwa ada berkat dari nenek moyang. Ya. Orang Israel itu dapat berkat gara-gara mereka keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub. Mau tidak mau, diakui tidak diakui, mereka dapat berkat dari itu. Tetapi jangan khawatir. Firman Tuhan juga bilang kita ini adalah keturunan Abraham karena iman. Kalau engkau punya iman, percaya kepada Yesus Kristus, maka janji Tuhan sama. Engkau akan memperoleh tanah Kanaan. Engkau akan memperoleh keselamatan. Amin. Nah, sebelum poin kedua dan ketiga, saya kira penting sekali untuk bisa loncat dulu ke poin terakhir, yaitu bagaimana merespon janji. Nanti kita baru bahas janji-janji yang lain. Seringkali kita hanya lihat siapa yang memberi janji, kita hanya lihat apa janjinya, tetapi kita lupa bagaimana kita merespon janji. Contoh, saya ngomong sama Bu Brenda. Bu Brenda, besok tak jemput ya, jam 7 tak jak dolan. Siap Om Yoyo. Berarti saya janji ya? Saya janji. Bu Brenda tahu kalau saya janji, semoga bisa dipegang. Karena itu Bu Brenda akan pegang janji saya. Karena Om Yoyo kalau janji biasanya pasti tepat, nggak meleset. Berarti satu, siapa yang berjanji sudah. Isi janjinya mau ngajak dolan. Om Yoyo itu senangannya dolan. Pasti dia bisa mengajak saya dolan. Cuman masalahnya ketika jam 7 saya sampai rumahnya Bu Brenda masih masak. Lebih itu Bu, jarene me dolan. Jam 7, aku wis teko jam 7. Loh, ayo memang saya percaya sama janjinya Om Yoyo. Saya ngerti Om Yoyo bisa melakukan janjinya. Tapi Bu Brenda lupa melakukan bagiannya. Apa bagiannya? Yo siap-siap. Supaya ketika saya datang jam 7, Bu Brenda sudah dandan, sudah cantik, siap pergi. Jelas ya? Kadang-kadang kita cuma percaya janjinya. Ya amin, haleluya. Kita lupa bagaimana merespon janji. Oh, di Alkitab itu janji Tuhan luar. Iya, cuma pertanyaannya responmu terhadap janji piye gitu loh. Ketika Tuhan mau janji kita di titik A, maka kita harus bergerak ke titik A. Setuju nggak? Ya, ketika saya mungkin janjian sama teman saya di Jakarta, bro, kita ketemu di Cirebon ya. Cirebon itu dari Jakarta ke arah timur, dari Semarang ke arah barat. Kita ketemu di Cirebon ya. Oke, siap. Kalau saya berangkat ke Cirebon, maka teman saya dari Jakarta harus berangkat ke Cirebon juga. Kalau dia berangkatnya ke Bandung, dia berangkatnya ke Bogor, walaupun saya sudah menepati janji saya, yaitu ketemu di Cirebon, ketemu nggak? Ya enggak.
Ngerti ya? Jadi ketika kita bicara tentang janji Tuhan, pertanyaan selanjutnya, kalau kita percaya, respon kita apa? Bukan terus percaya, terus ongkang-ongkang kaki, bukan begitu. Yakobus bilang, kalau kamu percaya, kamu punya iman, tapi tidak ada perbuatan, betul ya? Sama saja kosong, mati, buat apa? Ya, ketika kita bilang kita percaya janji Tuhan, ayo kita sambut janjinya, kita respon. Contoh yang pertama adalah janji Tuhan tentang keselamatan. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Saya mau tanya, responnya apa? Responnya satu lagu. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Betul nggak? Ya. Kita percaya Tuhan kasih keselamatan. Kita percaya Tuhan kasih keselamatan. Haleluya, dia mati akan masuk surga bersama-sama dengan Tuhan. Di bumi yang baru, di langit yang baru. Haleluya. Tapi pulang masih khawatir. Loh, sih? Sebetulnya kau punya percaya atau enggak? Gitu. Dan kalau Anda percaya ya sudah tuh. Tuhan, aku percaya. Orang Israel itu banyak nggak percayanya. Kita harus belajar dari mereka. Maksudnya belajar untuk tidak seperti mereka, gitu ya. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka dijanjikan tanah perjanjian. Tapi yang mereka khawatirkan terlalu banyak. Air habis, komplain, ya kan? Makanan habis, komplain. Orang itu daging, komplain. Ada musuh menyerang, komplain. Padahal Tuhan bilang, aku akan membawamu ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab toh. Kalau dia bilang, kamu mau saya ajak ke Jakarta, wis lah, pasti semua sudah dipikirkan Tuhan. Benar kan? Gak usah kita bingung, waduh nanti yang isi bensin siapa? Yang isi tolnya siapa? Hai, urusannya Gusti Allah. Gusti Allah sudah janji membawa kita ke keselamatan, hidup yang kekal. Saya yakin kok, kalau memang belum waktunya mati, wis ora bakal mati. Betul nggak? Ya. Kenapa? Tuhan pelihara, Tuhan janji engkau akan sampai kepada keselamatan, hidup yang kekal. Ya sudah, manut toh. Ketika kita khawatir untuk hal-hal yang remeh, itu kadang-kadang kita melukai hati Tuhan. Ya, lu piye sih? Aku wis janji kok. Ya, sama seperti meme yang suka dicandain ya di TikTok atau di Reels, ya toh. Aldo itu sudah berjanji di hadapan Tuhan. Ya toh, aku akan setia sampai maut memisahkan. Betul dong? Betul. Besoknya istri nanya, Mas, kamu sayang aku enggak? Besoknya lagi, Mas, aku sayang aku, kamu sayang aku enggak? Tiap hari lama-lama jengkel juga. Aku tak janji nih. Wis tenang weh, ya toh? Tenang, pikirmu tenang, kalem, rasa khawatir. Kenapa? Karena aku sudah berjanji. Tuhan sudah berjanji, maka dari itu Tuhan pasti yang menggenapi. Kalau kita percaya, maka respon yang benar, jangan khawatir. Ya, loh ini juga khotbah ini untuk saya juga. Ya, terkadang kita khawatir, Tetapi ingat, kalau kita dalam hal-hal tertentu kita khawatir, ingatlah akan janji Tuhan. Oke, Tuhan, ampuni aku khawatir. Wis, aku gak usah khawatir lagi. Tidur ngoroklah dengan sekeras-kerasnya, ya kan? Kenapa? Ada damai sejahtera. Tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Yang kedua, janji Tuhan kepada orang Israel. Coba buka Keluaran 19 ayat 5.
Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi Tuhan berjanji kepada orang Israel bahwa engkau akan menjadi milikku yang paling berharga. Orang Israel akan menjadi milik Tuhan yang paling berharga. Saya mau tanya, Bu Brenda, dari semua harta yang kau miliki, dengan semua yang kamu miliki sekarang, apa yang paling berharga? Ada lagunya ya, harta yang paling berharga. Coba. Iya. Kalau saya lihat dari sini, ini saya setengah dukun, enggak. Saya yakin dan percaya Bu Brenda, harta yang paling berharga saat ini sedang duduk di sebelahnya. Amin. Ngerti maksud saya? Kalau kita bicara orang yang paling berharga dalam hidup kita, ya wis lah, ne ora pasangan yo anak, betul enggak? Orang tua berharga, betul, setuju. Tapi menurut saya Tuhan juga sudah sampaikan bahwa kita ini harus mengasihi pasangan kita. Betul? Nggak ada tanda kutip ya, nggak ada perintah secara khusus harus mengasihi orang tua kita. Kita harus menghormati orang tua kita. Betul ya? Menghormati. Tetapi untuk pasangan secara spesifik Tuhan bilang kau harus mengasihi. Untuk anak-anak secara spesifik Tuhan harus mengasihi. Nah, kembali ke sini, coba perjanjian baru bicara apa? Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang percaya kepada Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kita tuh dijanjikan kita akan jadi anak Allah. Coba, sama kan? Engkau akan jadi harta yang paling berharga. Apa itu harta yang paling berharga? Anak. Kita dijadikan anak oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita merespon janji itu? Berlakulah, berperilakulah, bertindaklah, berbicaralah seperti anak Tuhan. Loh itu kan, itu respon kita terhadap janji Tuhan. Oh, Tuhan sudah janji saya jadi anak Tuhan, tapi kelakuan kayak anak setan. Saya pikir Anda semua sudah dewasa, sudah mengerti lah. Ini boleh atau enggak itu tidak perlu diperdebatkan. Ya, oke, ada hal-hal yang tabu lah. Dalam arti kata tabu, kiri ndak, kanan ndak. Ya, jujur aja contoh misalnya rokok, buat saya itu bagian tengah. Rokok itu boleh atau enggak itu kan ya sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Oke lah, itu abu-abu. Tapi ada hal-hal yang secara umum kita ngerti itu salah. Kita ngerti itu salah. Wis enggak usah diperdebatkan pakai ayat macam-macam, wis lah. Dengan alasan 1001 enggak usah. Kita tahu itu salah, titik. Tapi kadang-kadang kita masih lakukan. Betul atau betul? Ya. Tapi biasanya dibungkus dengan beberapa alasan. Ya. Tidak menghormati orang tua. Alasannya ono ya. Lo bapakku ngene, ibuku ngene, bapak senengane ngene. Aduh, itu orang dunia aja tahu kalau kamu itu kurang ajar sama orang tuamu. Itu orang dunia aja tahu. Gak perlu malaikat turun untuk menghakimimu, gak usah. Tetanggamu itu lo tahu kalau kamu kurang ajar sama orang tuamu. Betul deh. Tapi kita ada aja alasan. Maaf, kalau kita mengimani janji Tuhan bahwa kita akan jadi anak Allah, berperilakulah seperti anak Allah. Maaf ya, saya mungkin ngomongannya agak kasar. Tapi kalau
seekor anak anjing, ya dia akan berperilaku seperti anjing. Salah enggak? Ya enggak. Oh memang anak anjing, itu di depan ada anjing tuh ya. Ya, tuh buat kita nanti selepas ini makan-makan. Enggak lah ya. Bercanda ya. Itu anjingnya Feli gitu. Anjingnya Feli ya pasti berperilaku seperti anjing. Kok seperti Feli gitu. Hello, ngantuk gitu ya. Betul ya? Loh, ya nggak salah. Makanya yang jadi pertanyaan adalah kalau kita ngakunya, kita percaya janji Tuhan kita adalah anak-anak Allah, tapi kita berperilaku tidak seperti anak Allah. Itu jadi pertanyaan besar buat saya. Sebetulnya Anda itu anak Allah atau bukan kan gitu kan? Loh ya toh? Ya kalau Anda jujur dengan jelas, makanya Tuhan itu bilang, jangan kamu jadi suam-suamku. Ya toh? Nek panas sisan, nek adem adem sisan, ora apa-apa. Ya di negara-negara Amerika Latin sudah ada banyak yang dengan jujur mengatakan saya ini pengikut setan. Ada loh ya. Dengan bangganya saya ini ikut gereja setan, saya ini pengikut setan. Ya ora apa-apa. Nek dhek ngaku dia pengikut setan, kelakuannya kayak setan, ya ora apa-apa kan. Lah wong memang anak setan, tidak apa-apa. Itu konsisten namanya. Ya, yang jadi pertanyaan, kita ngakunya anak Tuhan, tapi ya itu tadi. Ya kan? Ya itu tadi. Seperti minggu lalu saya bicara tidak setia. Ya kan? Banyak di antara anak Tuhan ngakunya anak Tuhan, ngakunya anak Tuhan. Tapi kesetiaan no. Saya berkali-kali bilang, kalau kau bisa mengkhianati orang yang kamu cintai, apa sih yang gak bisa kamu hianati? Ayo tuh, yang kamu cintai aja bisa kamu hianati, apalagi cuma bangsa dan negara. Kecil ya kan? Apalagi gereja, kecil. Apalagi Tuhan yang gak kelihatan, kecil. Dengan mudahnya gua akan bisa hianati. Simple. Ya kan? Tapi banyak anak-anak Tuhan yang masih lakukan ketidaksetiaan. Banyak. Makanya saya kadang-kadang mikir, kok bisa ngono ya? Ya memang janji Tuhan ya dan amin. Tapi nek kelakuanmu yang ngono, itu respon yang salah terhadap janji Tuhan. Dan jangan harap janji Tuhan akan nyata dalam hidup. Seperti tadi saya bilang, janjian di Cirebon, Tuhan pergi ke Cirebon, kita pergi ke Bandung. Kapan gatuke? Dan dengan PD-nya ngomong, oh aku kalau mati masuk surga. Hello. Kadang-kadang saya mikir, iki logikanya di mana? Gitu ya. Jadi yang pertama tadi, janji masuk ke tanah Kanaan. 2, jadi harta yang berharga di hadapan Tuhan. Dan saya yakin kita berharga kok di hadapan Tuhan. Tahu nggak ceritanya ini? Kirasa ya. Ada orang yang kerasukan, terus kemudian kerasukan legion gitu ya. Terus kemudian setan ini pamit izin sama Tuhan. Izin apa? Tuhan, izinkan kami masuk ke babi-babi. Kemudian Tuhan izinkan dan setan itu kemudian pindah ke babi dan babinya nyemplung ke Danau Galilea jadi sop babi gitu. Karena masuk ke kolam Danau Galilea. Pertanyaannya, mulai banyak ahli teologi muter-muter, ini kenapa kok Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan izinkan? Apakah memang harus kita menyediakan media ketika kita ngusir setan? Berarti kalau ngusir setan gue babi, gue sangu neng eleh.
maksudnya babi panggang. Ya apakah begitu? Waduh, banyak tafsiran macam-macam. Oh, berarti Tuhan itu nurut sama setan, setan minta dikasih dan lain sebagainya. Buat saya, kenapa Tuhan lakukan itu? Tuhan mau kasih tunjuk bahwa satu jiwa berharga di mata Tuhan. 2000 babi regane piro? Katakanlah satu babi 10 juta, katakanlah. Berarti 2000 babi itu 20 M. 20 M untuk menyelamatkan satu jiwa. Dan Tuhan bilang, nyoh, gono babi-babi ora masalah. Karena Tuhan menilai kita berharga. Orang lain bisa merendahkanmu, orang lain mencibirmu, tapi percaya saya, di mata Tuhan engkau berharga. Jadi kalau engkau berharga di mata Tuhan, engkau dijanjikan jadi anak-anak Tuhan, ya ayo dolannya di tempat yang mulia, betul? Ya kan, anak Tuhan berharga, mainnya di lumpur, gimana itu? Ya kan, mainnya di tempat gelap. Come on, ayo respon janji Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir, Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Saya bacakan ya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, ini janji Tuhan kepada orang Israel. Ulangan 31 ayat 8. Ada korelasinya dengan perjanjian baru. Buka Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sama, Tuhan bilang kepada orang Israel, aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Dan Tuhan bicara hal yang sama di Matius 28 ayat 19 dan 20. Aku menyertai kamu senantiasa. Jadi yang ketiga, janji Tuhan akan penyertaan. Tuhan janji kepada orang Israel, engkau akan disertai. Dan tidak hanya janji, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana siang ada tiang awan, malam ada tiang api. Jadi ini nggak cuma janji, tapi sudah direalisasikan, sudah terlihat betul di depan mereka. Tetapi buat kita dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Ini janji Tuhan. Bagaimana cara kita meresponnya? Gampang. Berjalanlah bersama Tuhan. Makanya dikatakan apa? Jadikan semua bangsa murid, baptislah mereka, ajarlah mereka. Baru di akhir Tuhan bilang, aku menyertai kamu senantiasa. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka penyertaan Tuhan ya dan amin. Maka janji Tuhan kita akan mudah untuk percaya. Bahkan gak cuma percaya, kita akan betul melihat bagaimana tangan Tuhan menopang kita. Saya mau tanya, di antara kita semua lah, jujur aja lah, nggak usah sok-sokan ya, tapi jujur aja lah. Siapa yang dalam hidupnya betul-betul pernah merasa Tuhan tolong kita? Angkat tangan coba. Haleluya, mantap. Betul kan?
Jadi ini nggak cuma sekedar janji, tapi maaf kita sendiri sudah lihat. Ini yang tadi angkat tangan. Kita sendiri sudah lihat bagaimana tangan Tuhan menolong kita. Saya bersyukur ada kesempatan kita untuk kesaksian, ya, di minggu keempat, minggu depan dong, ya, kesaksian. Ini berbicara apa? Bahwa Anda sendiri. Bukan saya yang ngomong gara-gara saya khotbah hari ini, bukan. Tapi Anda sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa Tuhan menolongmu. Tuhan menyertaimu. Tapi ya ono syaratnya. Bagaimana kita merespon janji Tuhan itu? Ya apa? Ya berjalanlah bersama Dia. Bekerjalah di ladangnya. Firman Tuhan bilang kita ini diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Kalau kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan apa yang Tuhan suruh, kita bekerja di ladangnya, ya pasti Tuhan menyertai. Ya, lu jangan salah loh, Tuhan itu punya teritorial juga loh. Ya oke, Tuhan ada di mana-mana, bahkan di neraka pun Tuhan ada. Ya, cuman masalahnya Tuhan itu punya teritorial. Kenapa? Karena setan ini belum dihukum. Ya, ingat di Gerasa ketika Tuhan Yesus datang, orang yang kerasukan itu langsung berlutut dan menyembah Yesus dan bilang apa? Apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Artinya ada waktu di mana setan akan terima konsekuensi. Tapi belum. Sampai 2025 saya sudah WA Tuhan Yesus, belum. Belum ya. Jadi Tuhan masih kasih beberapa teritorial untuk setan. Pertanyaannya, kita mau jalan-jalan di situ atau kita mau jalan-jalan di sini? Loh, saya yakin kok di tempat-tempat yang gelap pun Tuhan ada. Ada. Kamu yang mau pacaran di tempat gelap, ada Tuhan. Cuman masalahnya itu teritorialnya si setan. Paham ya? Jadi akan lebih mudah condong urusannya ke hal yang negatif. Oh, dikasih tahu orang tua kan gitu. Kalian ini pacaran berdua-dua di kamar. Ya kan di kamar juga ada Tuhan, Pak Pendeta. Yo betul, cuma di model begini teritorialnya setan. Ngerti nggak? Ya. Nah kalau kita mau bekerja di tempatnya Tuhan, di ladang Tuhan, Tuhan kan pernah cerita satu perumpamaan. Tuhan itu punya ladang. Bu Hati dipanggil, ayo kerja di ladangku. Ayo Tuhan. Jalan lagi Tuhan ketemu Budi, Bud, ayo ikut di ladang Tuhan. Ayo Tuhan. Di akhir hari Bu Harti, Pak Budi dapat upah. Upah bicara apa? Penyertaan Tuhan. Ingat ceritanya si bungsu yang minta warisan dan kemudian dia pergi jauh. Ketika dia pulang, bapaknya nyembelih kerbau terbaik, lembu terbaik, dipestakan luar biasa. Tapi yang menarik, si sulung komplain, betul ya? Si sulung komplain ini, Bapak, aku selalu bersamamu, tapi anak yang kurang ajar itu pulang, engkau pestakan. Aku tidak pernah kau pestakan. Terus Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, kamu selama ini bersama-sama dengan aku. Sebetulnya hal yang paling indah bersama-sama. Cuman kadang-kadang kita berpikir enakan si bungsu pergi jauh ngabisin duit, dugem, karaokean, pulang dipestain. Kita merasa yang jadi si bungsu itu enak.
Kita lupa bahwa penyertaan Tuhan lebih nikmat dari semua itu. Makanya ketika Roma menulis bahwa begitu dosa berlimpah-limpah, maka kasih karunia juga berlimpah-limpah. Kemudian ada orang berkata gini, oh kalau gitu mendingan saya berbuat dosa sebanyak-banyaknya baru bertobat, maka saya akan menikmati kasih karunia yang besar. Saya bilang betul, tapi kamu salah satu hal. Kamu kira hidup di dalam dosa itu enak. Itu yang kamu kira. Loh, saya bisa bilang begitu? Oh, saya pernah ya. Oh, malah jadi pengakuan dosa ya. Loh, bener kan? Loh, makanya saya pernah diskusi sama istri saya. Makanya pendeta tuh biasanya dulunya nakal, kecuali saya. Dulunya nakal. Nah, kenapa? Mereka sudah pernah hidup di dalam dosa. Mereka ngerti. Jadi kalau kalian ini sok-sokan, saya baru mabuk Pak Pendeta, ya, pulang ini Pak, dolanmu kurang aduh, ya kita yang sudah pernah mabuk, lihat itu apa? Anak kecil. Kalian belum pernah tahu bahwa penyertaan Tuhan jauh lebih nikmat. Kita pengennya seperti si bungsu, kita bisa dugem berbuat dosa gak karu-karuan. Nanti 5 menit sebelum mati bertobat. Nah, di rumah sakit sudah kasih sound effect, tip, 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 tip. Itu tandanya apa? Tanya Bu Retno ya. Kalau sudah model begitu, aku pengen didoakan Pak Pendeta. Pak Pendeta datang didoain. Bukannya saya tidak mau, tapi saya dalam hati, kalau ini orang nakal ya, dalam hati, kemarin kemana aja Bu ya. Nah, ya toh, kemarin kemana aja. Udah mau berangkat baru golei pendeta, baru golei Bu Retno minta didoakan pastoral. Atau kalau teman-teman Katolik minta doa perjamuan kudus, atau ya, ada doa pelepasan dan sebagainya. Hello, selama ini 70 tahun ngapain aja? Dan kita berpikir sekali lagi, tanpa penyertaan Tuhan itu enak. Tapi keliru. Penyertaan Tuhan itu yang paling nikmat. Dan kita bisa merasakannya kalau kita mendekat kepadanya, bekerja di ladangnya, tinggal di rumahnya, seperti si sulung. Jangan contoh si bungsu yang keluar ngabisin duit itu ndak enak. Walaupun mungkin Anda berpikir enak, no, it's not. Ya, yang enak itu apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Siapa sih nyanyi? Aku ya. Yang nyanyi kau ya. Jadi bicara tentang penyertaan Tuhan itu jauh melebihi kenikmatan yang ada. Makanya ketika Daud jatuh ke dalam dosa, Daud bilang apa? Tuhan, hukum aku tidak apa-apa. Hukum aku tidak masalah karena memang saya bersalah Tuhan. Tapi jangan ambil roh daripadaku. Maksudnya apa? Jangan pergi meninggalkan aku. Karena penyertaanmu itu yang paling kunikmati. Pertanyaannya, sudahkah kita berjalan di dalam penyertaan Tuhan? Sudahkah kita berjalan di ladangnya? Kalau kita hidup sakarpe awake dhewe, maaf, itu tidak merespon janji Tuhan. Tidak akan jatuh dan percuma engkau percaya janjinya. Tetapi kalau engkau mau ada
di dalam ladangnya Tuhan, pekerjaan Tuhan, maka janji Tuhan, aku akan menyertai kamu senantiasa. Itu akan engkau rasakan. Amin.